Pantai Indah Kapuk II yang merupakan kawasan kota mandiri terus mengoptimalkan fungsi ekologisnya dan juga mengupayakan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam melalui desain dan tata ruang landscape di kawasan seluas 6.000 hektar. PIK 2 menggambarkan kawasan ekopark yang seluas 54 hektar dirancang sebagai kawasan multi religi dan multikultural di tepi danau seluas kurang lebih 23 hektar. PIK 2 berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menghadirkan kawasan yang berkualitas dan sekaligus mengapresiasi keagamaan budaya Indonesia dan dunia di satu lokasi, yaitu Ekopark PIK 2. Direktur dari DP Arsitek Singapura, Rida Subana, menjelaskan konsep dasar dari Ekopark adalah mencoba menggabungkan dua peran, yaitu sustainability sebagai fungsi dasar, yaitu sebagai penyediaan ruang terbuka hijau yang asli menjadi paru-paru kota. Hal yang menarik adalah di tepi danau di dalam Ekopark akan dibangun rumah-rumah ibadah dengan desain yang ikonik. Salah satu rumah ibadah yang ada adalah Masjid Agung PIK 2 yang menjadi pusat dari Halal District PIK 2 seluas 8 hektar, serta pusat kuliner dan wisata halal seperti Haji Land di Singapura. Selain masjid, juga akan dibangun gereja, vihara, dan kuil. Kawasan Ekopark mewakili keragaman kultur budaya dunia, termasuk diantaranya zona halal yang terinspirasi dari pusat-pusat kebudayaan Islam di dunia seperti Kerajaan Mataram dan Xinjiang dari Tiongkok, zona gereja Katolik dan Gua Maria, zona kuil Thailand yang dilengkapi patung Buddha 4 wajah, zona kuil Indah Siva Mandir, zona kuil Tiongkok, zona kuil Korea, zona kuil Jepang, dan zona kuil Vietnam. Inti ya 100 hektar dan akan keduanya jadi secara landscape dan hijau. Next, ini yang terakhir, kita ke next district ya, ke Halal District terakhir. Next. Jadi Halal District ini terletak dihadirkan lewat video. Utamanya adalah Masjid Agung PIK 2, ya, ini Masjid Haji Land, Central Courtyard yang menghadap PIK 2, masjid itu, dan juga ada playground. Jadi ada bangunan-bangunan lain yang kita juga bisa kedepankan dari bangunan. Kita konsep akan kita lestarikan dan kita kembangkan lebih lanjut. Dan ini adalah menjadi bagian dari kluster-kluster perumahan yang ada di sekitar PIK 2 nantinya. Jadi merupakan fasilitas yang sangat baik. Dan kita juga akan melestarikan beberapa sungai di sekitarnya, jadi tidak ada sungai yang dikorbankan untuk ini, ya. Dan ini diletakkan persis di pinggir danau. Next, ya, dan ya, salah satu bagian lagi dari Halal District, konservasi air, ya, bagian dari sistem folder di PIK 2, fasilitas publik untuk klaster-klaster rumah di sekitarnya yang notabene pasti juga akan beragam dari segi agama dan juga kebudayaan. Dan jadi menurut saya, dan Jakarta sebagai kota yang penuh keragaman, menurut saya sangat natural sih untuk membawa konsep ini. Dan juga saya bilang tadi kan Masnya juga sudah menjelaskan, ya ini something yang kita harus rawat dan kita harus jaga ya. Jadi mungkin salah satu usaha-usaha ini harus kita terus lakukan. Ivon dari kami ya. Jadi mungkin sekedar kesimpulan saja. Basically Ekopark adalah salah satu bagian dari usaha-usaha PIK 2 untuk menghadirkan lingkungan perumahan yang pertama mungkin bisa saya katakan sehat ya, karena Ekopark ini adalah paru-paru kota ya, pertamanya, dan juga konservasi air ya, bagian dari sistem folder di PIK 2. Dan ini kita jadikan sebagai fasilitas supaya tidak pasif ya. Jadi kita ingin warga PIK 2 ini juga berpartisipasi dan menggunakan fasilitas dengan baik, sehingga kita gabungkan dengan fasilitas publik yang lain, yang akan ada sport center, akan ada playground, dan juga akan ada rumah sakit di samping fasilitas-fasilitas komersial yang tadi kita sudah jelaskan. Jadi diharapkan ini menjadi bagian yang integral dari hidup dan kehidupan penduduk di PIK 2 secara keseluruhan. Tetap Indonesia sebagai negara yang penuh keragaman, dan juga bagaimana kita harus mempertahankan dan merawat ya, dan mengembangkan terus usaha-usaha untuk mempertahankan keragaman ini. Jadi saya ceritakan juga, mungkin ini salah satu usaha dari Agung Sedayu untuk terus ke sana ya, dan juga untuk dari segi teknisnya atau master plan-nya, mungkin daerah sebesar ini ya 50 hektar tidak bisa dengan menggunakan satu konsep saja. Jadi kita memang perlu beberapa konsep ya, jadi untuk memperkaya dan juga
memastikan sustainability tempat ini, karena ini tempat ini juga kan sebagai fasilitas publik untuk klaster-klaster rumah di sekitarnya yang notabene pasti juga akan beragam dari segi agama dan juga kebudayaan. Dan jadi menurut saya, dan Jakarta sebagai kota yang penuh keragaman, menurut saya sangat natural sih untuk membawa konsep ini. Dan juga saya bilang tadi kan Masnya juga udah menjelaskan, ya ini something yang kita harus rawat dan kita harus jaga ya. Dan mungkin salah satu usaha-usaha ini harus kita terus lakukan.